Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya anak-anak, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Yang Islam baca doa ngikutin bu guru, yang Nasrani bisa baca doa sesuai ajaran dan agamanya masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yuk kita mulai belajar. Hari ini kita belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Kedua, dengan kegiatan menyusun kata, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan yang tepat. Ketiga, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa memperagakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan alat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal yang tepat. Semangat ya anak-anak! Pembelajaran 5. Ayo bermain peran. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Enak banget ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dongeng anak gembala dan serigala. Pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin dengar ceritanya? Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian beban saya? Saya merasa tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku,
Mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku, ucap si keledai. Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba, bruk! Ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban di atas punggung ditempatkan ke atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat merasa beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menanggung sebagian beban keledai. Saya juga harus menanggung beban dari teman saya yang malang ini, ucap si kuda. Nah, anak-anak, dari cerita di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus bisa membantu orang lain. Kita harus mau menolong orang lain jika orang lain itu kesulitan. Tidak ada ruginya loh anak-anak membantu orang lain. Kalau kata mamanya Bu Guru, ketika kita menolong orang lain, suatu saat bila kita kedapatan kesulitan, meskipun bukan orang yang kita tolong yang menolong kita, tapi Allah, Tuhan selalu akan mengirim orang lain untuk menolong kita sebagai imbalan karena kita pernah berbuat baik. Jadi ibarat kasarnya, apa yang kamu tuai sekarang akan kamu panen juga. Jadi ketika kamu menolong orang, kamu menolong siapapun, maka suatu saat kamu juga akan mendapat pertolongan dari orang lain. Begitu anak-anak. Tugas pertama, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, ini kata yang di kotak-kotak kalian salin di dalam buku latihan ya. Gunakan penggaris agar rapi. Lalu di bawahnya kalian tulis jawaban yang sudah tersusun dengan kata-kata pesan moral yang ada dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala. Lalu yang kedua, susun kata-kata untuk menghasilkan pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Jadi tugas pertama ada dua anak-anak. Ada dua pesan moral yang harus kalian rangkai. Jangan lupa gunakan penggaris agar rapih ya. Dan gunakan tulisan sendiri. Jangan ditulisin. Oke anak-anak? Ayo berdiskusi. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang-kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jangan malu, jangan takut untuk menolong orang lain. Dan ketika kalian sudah dibantu orang lain, jangan lupa selalu ucapkan terima kasih sebagai rasa syukur karena sudah dibantu. Oke anak-anak?
Tugas kedua, tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia sesuai cerita kuda dan keledai di atas. Oke anak-anak, kalian tulisnya di buku latihan ya, bersama dengan susunan pesan moral yang tadi. Tugas pertama, jangan lupa menggunakan penggaris agar rapi. Pintar. Nah, tugas terakhir, kita akan bermain game dalam link live worksheet berikut. Yuk kita bermain, jawab dan baca pertanyaan dengan teliti. Pelan-pelan, abis itu baru diisi ya anak-anak. Jangan lupa di screenshot skornya lalu kirim ke GCR ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Izinin Bu Guru mengungkapkan satu kata yang menurut Bu Guru bagus banget. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi ketika kalian sekarang merasa capek belajar baca, capek belajar menulis yang rapi, capek menghafal perkalian, harus ingat anak-anak bahwa rasa capek itu tidak seberapa dibanding ketika nanti kalian akan merasa malu karena kebodohan atau ketidakbisaan kalian. Soalnya kalian harusnya belajar, kalian main. Harusnya buka GCR, tugas, terus mendengarkan materi dari Bu Guru, kalian males, ngambek. Nanti kalau kalian gak bisa apa-apa, kalian akan malu. Daripada malu, yuk kita belajar. Gak ada ruginya kok belajar. Oke? Terima kasih. Thank you. Sukron. Merci. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa masker. Semangat terus ya anak-anak hebat RBS 01. Kalian pasti bisa. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.